Ya, selamat berjumpa kembali para sahabat peneliti. Hari ini saya akan memberikan memberikan salah satu eh, diskusi mengenai tesis yang merupakan hasil penelitian saya pada saat S2. Di sini saya akan membahas mengenai efek antioksidan minuman sinom pada kerusakan sel beta, Pulau Langahan, tikus putih, Sprague-Dawley, diabetes mellitus. Oke, waktu itu saya dibimbing oleh Dr. Insinyur Nimade Wartini MP dan Profesor Dr. Insinyur Bambang Atmadi HMP. Tesis ini saya dapatkan dari kuliah di program studi Magister Ilmu dan Teknologi Pangan, yaitu program Pasca Sarjana Universitas Udayana tahun 2014. Adapun isi dari penelitian efek antioksidan minuman sinom pada kerusakan sel beta Pulau Langahan, tikus putih, Sprague-Dawley, diabetes mellitus adalah sebagai berikut, yang melatar belakangi penelitian ini, di mana sinom itu biasanya di masyarakat dikenal sebagai analgetik atau antiinflamasi yang bahannya berasal dari kunyit. Nah, sebagian besar kunyit ini dikenal oleh masyarakat umum dan sudah dipergunakan ya oleh nenek moyang kita sebelumnya untuk penyembuhan secara tradisional. Sedangkan daun asam yang masih muda itu terkenal sebagai antipiretika atau penenang. Nah, sinom itu adalah minuman yang merupakan kombinasi atau campuran kedua bahan ini, yaitu kunyit dan daun asam yang masih muda. Saat ini penderita yang menggunakan obat anti diabetik itu sangat banyak ya. Bahkan menduduki prevalensi yang kelima di Indonesia ya. Jadi menggunakan obat hampir 88% obat yang dibuat secara kimia ya. Mungkin masyarakat sudah mengenal banyak jenis daripada obat anti diabetik yang sudah dipergunakan oleh masyarakat penderita penyakit diabetes. Nah, pada penelitian ini menggunakan tikus diabetes mellitus, Sprague-Dawley, yaitu tikus putih yang dipergunakan dengan 5 perlakuan, yaitu tikus putih Sprague-Dawley yang tanpa perlakuan yang disebut dengan kontrol, kemudian itu kontrol negatif, dan tikus putih yang diperlakukan diabetes itu disebut dengan kontrol positif diabetes, dan kemudian tikus diabetes yang dibuat diabetes itu kemudian diterapi dengan menggunakan sinom dengan berbagai dosis ya. Ada dosis 100 dari 50, 100, 200 sampai 150, 200 per gram per miligram berat badan tikus itu sendiri.
Nah, tikus yang dipergunakan ini dengan berat 300 gram, ya, dengan berat 300 gram dan jenis kelaminnya adalah jantan. Kenapa jantan? Dalam perlakuan ini kita meminimais terjadinya kecelakaan saat penelitian supaya tidak terjadi error. Kalau jenis perempuan yang kita gunakan mungkin dia bisa hamil saat treatment, nah itu datanya akan error ya. Penelitian ini sudah mendapatkan ethical clearance di Rumah Sakit Sanglah ya, yang ada di Sanglah tentunya di Bali ya, Denpasar Bali. Setelah lulus mendapatkan ethical clearance, baru kita bisa memperlakukan tikus itu seperti kaedah-kaedah yang tertulis dalam ethical clearance. Jadi menyakiti binatang menggunakan treatment, binatang yang digunakan treatment itu pun harus ada sertifikat ethical clearance ya. Nah, tikus yang di dalam gambar ini setelah saya melakukan pembedahan ya. Jadi tikus itu saya buat diabetes yang disuntik secara intraperitoneal, yaitu yang disuntik dengan buffer yang dibuat dengan dosis tertentu, dosis 20 ya, dan menggunakan streptotosin sebagai radikal bebasnya, dan disuntik secara intraperitoneal tadi sampai tikus ini mengalami diabetes, yaitu gula dalam darahnya itu harus di atas 200. Ya. Jadi yang dipergunakan, alat yang dipergunakan untuk mengukur adalah glukosmeter ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah tikus yang diabetes yang disebut dengan kontrol positif diabetes. Kondisi internisnya itu seperti ini ya. Banyak gelembung, banyak air, hatinya bengkak, kemudian semua ususnya bengkak, hitam, biru bahkan hitam ya di sini. Nah, kondisi si tikus itu sendiri gemuk karena internisnya ini penuh dengan radikal bebas sehingga biasanya perutnya buncit besar ya. Ya, sebentar dulu. Nah, berbeda dengan tikus diabetes setelah terapi ya. Setelah diterapi tikus diabetes ini diberikan dosis ada yang 50, 100, 150 sampai 200. Itu dibedah ya. Kita bedah, kemudian kita lihat internisnya. Kita bisa bedakan ya. Jadi di sini internis dari tikus yang pasca terapi sinom ini mengalami warna yang lebih baik dan jika dibandingkan dengan yang normal ini memang mendekati normal. Hati maupun bagian internis lainnya usus itu tidak hitam lagi, tapi kondisinya dalam keadaan normal dan tidak banyak ada cairan di sini ya. Nah, ini. Nah, sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh Mulyani dan kawan-kawan juga Resi tahun 2012 mengenai sinom ini sebetulnya. Yang diteliti adalah
ekstrak kunyitnya dengan diekstrak menggunakan pelarut etanol 50%. Hasil antioksidan yang aktivitas antioksidannya 1,13% ya. Dan sudah pernah juga diteliti ekstrak daun asamnya dengan pelarut etanol 70%. Antioksidannya adalah 0,123%. Keduanya aktivitas antioksidannya ini tinggi ya. Yang kedua sudah pernah juga diteliti minuman sinom dalam 100 mg per kilo berat badan tikus, itu yang diteliti mengenai SOD, yaitu enzim yang ada di dalam tubuh tikus diabetes. Dengan ditreatment minuman sinom ternyata menurunkan gula darah puasanya sampai 109 mg per desiliter. Kemudian sebentar dulu. Yang kedua, kunyit asam itu dan ekstrak daun asamnya diteliti, diuji dengan pelarut etanol 70%, itu menghasilkan kapasitas antioksidan 99,594 ppm AEK. Total fenolnya 97,45 ppm ya. Ya, itu sudah pernah dilakukan oleh Mulyani. Nah, ya seperti ini, saya ulang lagi. Adapun tujuan dari penelitian saya ini adalah menentukan senyawa penyusun ya, minuman sinom itu sendiri, kemudian menentukan kapasitas antioksidan yang mana yang tertinggi di antara berbagai pelarut yang saya pergunakan. Kemudian yang tertinggi ini, yang paling tinggi akan diuji lanjut secara in vivo ke tikus diabetes untuk menentukan dosis yang mana yang terbaik yang dapat menurunkan gula darah terendah. Nah, kemudian setelah menemukan tikus yang mana dengan menggunakan dosis yang terbaik itu, maka tikus tersebut dibuka jaringannya untuk mengetahui efek dari treatment sinom dengan dosis yang terbaik itu terhadap kerusakan sel beta Pulau Langerhans di jaringan pankreas tikus putih diabetes mellitusnya. Nah, pelaksanaan penelitiannya ini menggunakan bahan dasar daun asam yang masih muda yang diambil dari helai ketujuh ini ya sampai ke pucuknya ya. Kemudian rimpang kunyit yang kita beli memang di Pasar Badung. Jadi menggunakan rancangan acak lengkap. Kemudian dibuat produk sinom namanya. Selanjutnya setelah menjadi produk sinom dilakukan pelaksanaan vaksinasi pada tahap pertama. Jadi perlakuan di sini ada 3 pelarut yang dipergunakan, yaitu yang pertama itu vaksinasi menggunakan pelarut heksana, kemudian yang kedua menggunakan pelarut kloroform, dan yang ketiga menggunakan pelarut etil asetat. Pada tahap pertama ini kita bisa lihat ya, yang diuji dengan vaksinasi menggunakan pelarut heksana, senyawanya itu ada di bawahnya ini. Nah, ini kan kelihatan ya, di bawahnya ini. Nah, jadi kita ambil senyawanya yang ini, bukan yang di atas. Di atas ini adalah air ya. Ini senyawanya ada di bawah. Nah, kemudian kita tampung senyawanya ini, kemudian
untuk diuji kapasitas dan aktivitas antioksidannya. Nah, berbeda dengan ekstraksi dengan pelarut kloroform. Jadi fraksi yang menggunakan pelarut kloroform ini senyawanya ini ada di atasnya ya. Kenapa kok bisa berbeda antara pelarut heksana, kloroform, etilasetat ini? Karena BM daripada kloroform ini sangat tinggi, ya sangat besar. Nah itu, jadi berbeda dengan etilasetat. Nah kita uji ini, kita ambil senyawanya, kita ambil nih bagian ekstraknya ini untuk hasil fraksinasi ini, kemudian kita uji dengan menggunakan metode DPPH. Nah, ini salah satu sebelum digunakan metode DPPH, yaitu kita preparasi dengan SPI, yaitu disaring dengan alat yang canggih ini supaya benar-benar kita mendapatkan senyawa yang akurat untuk diuji. Nah, setelah itu kita uji dengan metode DPPH, uji kapasitas antioksidan semua fraksi berbagai pelarut tadi. Ya. Nah, ternyata di sini hasil uji dari fraksinasi itu kapasitas antioksidan yang tertinggi adalah pada fraksi air. Nah, selanjutnya sebelum di treatment, ya ini sebelum di treatment, sampel tadi itu kita simpan dulu ya. Kita melakukan tahap kedua. Tahap kedua ini adalah tahap penentuan dosis di mana hasil fraksinasi tadi itu yang terbaik yaitu fraksi air kita aplikasikan ke tikus diabetes. Nah, ini adalah salah satu pembuatan cairan dari pembuatan tikus diabetes yang diinjeksi dengan streptozotocin secara intraperitoneal, yaitu intraperitoneal ini melalui bagian abdomen ya. Nah, cara membuat STZ ini harus menggunakan buffer. Buffernya itu adalah natrium sitrat dengan konsentrasi 25%, kemudian asam sitrat dengan konsentrasi 25%, kemudian standar diabetik gula darah puasa tikusnya itu harus 200 ml per desiliter. Jadi dosis STZ itu adalah 50 mg per kilogram berat badan tikus. Nah, kita tunggu sampai tikus tersebut mengalami diabetes. Setelah benar-benar dia diabetes, yaitu gula darahnya di atas 200 mg per desiliter, lalu baru kita memberikan hasil fraksi dari pelarut air tadi dengan dosis 50, 10, 100, 50, 100, 150, dan 200 mg per kilogram berat badan tikus. Nah, ini penentuan dosis fraksi air itu yang mengandung antioksidan tertinggi, yang ditentukan dosisnya berdasarkan kemampuannya untuk menurunkan gula darah puasa tikus yang diabetesnya tertinggi. Nah, di sini baru kita melakukan sonde. Sonde itu adalah langsung memasukkan fraksi air tadi ke dalam lambung tikus dengan menggunakan jarum sonde. Nah, ini jarum sonde ya, tidak tajam. Jadi di ujungnya ini ada pentolan yang kita langsung masukkan ke mulutnya, kemudian cari lambungnya. Ini memerlukan skill yang betul-betul kompeten di sini. Kalau salah memasukkan
bisa mati langsung sampelnya yang berupa tikus itu ya. Nah, ini cara sondenya harus benar. Jadi lambungnya itu ada di sebelah kiri. Kalau kita itu meletakkan posisi tikus seperti ini ya. Nah, dipastikan cara megangnya pun kita harus sudah terbiasa. Kalau megang tikus tidak bisa, dia juga bisa terluka ya, lambungnya terluka akhirnya mati sampelnya. Jadi kita tidak mendapatkan data yang akurat. Nah, tapi sebelumnya kita sudah membuat cadangan yaitu sampel yang dipergunakan 20 kita sudah lebihkan ya. Jadi sampelnya itu semua berjumlah 60 supaya dalam kondisi tertentu misalnya tikusnya ini tidak bersahabat dengan kita, dia berontak ketika disonde, nah mati, kita punya cadangan. Nah, jadi cadangan itu juga diperlakukan yang sama ya. Nah, ini biasanya sonde ini diperlakukan setiap jam 7 pagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam prosedur publikasi yang pernah saya berikan. Nah, sampel itu dimasukkan dengan jarum sonde ke dalam lambung tikus seperti ini ya. Kita treatment sampai 21 hari sehingga mendapatkan tikus-tikus yang betul-betul gula darahnya itu menjadi normal yaitu 100 mg per desiliter berat badan tikus itu. Nah, kebetulan ini yang kita dapatkan adalah tikus yang diberikan fraksi dengan dosis 150 mg per kilogram berat per gram berat badan tikus ya, per kilogram berat badan tikus. Nah, ini setelah itu kita langsung membunuh tikus itu ya dengan membius menggunakan katekin. Jadi tidak boleh menggunakan kloroform. Jadi mati pelan-pelan itu nggak boleh. Itu namanya menyiksa ya. Nah, itu tertulis semua dalam ethical clearance bagaimana kita melakukan tikus-tikus ini ya. Kemudian kita bedah ya, kita ambil jaringan pankreasnya. Nah, cara mengambil jaringan itu diletakkan di dalam larutan buffer. Setelah itu kita kerjakan di laboratorium kedokteran bagaimana caranya membuat blok parafin. Sehingga jaringan yang tadi, jaringan pankreasnya itu bisa kita lihat di mikroskop dengan pembesaran 400 mikrotom. Nah, ada tahapan-tahapan di sini ya, panjang sekali tahapannya. Sampai 9 tahapan ya dalam membuat blok parafin ini. Sehingga kalau sudah jadi itu gampang untuk diaplikasikan di preparat. Nah, termasuk juga prosedur pewarnaan yang benar itu tidak boleh salah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat bagaimanakah morfologi dari jaringan pankreas ya, terutama yang ada di Pulau Langerhans, jaringan pankreas itu sendiri. Nah, di sini saya membahas senyawa yang diduga sebagai penyusun minuman sinom pada fraksi air itu adalah artumeron, tumeron, dan surlon. Nah, artumeron, tumeron, dan surlon, dan ada lagi senyawa yang paling tinggi peaknya ketika kita lihat di TLC maupun apa namanya itu di TLC kita mendapatkan satu senyawa yang peaknya tertinggi adalah 9 oktadekanoid fatty acid. Nah, termasuk juga uji TLC-nya itu ada asam askorbat yang tertinggi pada fraksi airnya. Ini yang menyebabkan kenapa tikus-tikus diabetes itu menjadi normal setelah 21 hari. Termasuk di TLC itu juga ada kandungan riboflavin ya.
Ini bisa dilihat rata-rata rendemen, kemudian kapasitas antioksidan yang tertinggi itu ternyata adalah fraksi air. Fraksi air itu 13,91% ya. Jadi dia merupakan pelarut, dengan pelarut air itu akan bisa memberikan rata-rata antioksidan yang tinggi. Nah, itu tadi ROS, reaktif oksigen spesies, ini adalah penyebab terjadinya kenapa tikus-tikus diabetes itu bisa diabetes, itu karena adanya superoksida, singlet oksigen, hidrogen peroksida, peroksida lemak, asam hipoklor, radikal alkosil, radikal peroksil, oksida nitrit, peroksinitrit, radikal hidroksi. Nah, senyawa-senyawa nitrous urea itu merupakan ROS, reaktif oksigen spesies di dalam bahan yang dipergunakan untuk membuat tikus diabetes itu, yaitu streptotosin. Dengan memberikan sinom, maka sinom tersebut yang tadi mengandung tumeron, artumeron, 9 octadecanoate fatty acid itu menghambat terbentuknya ROS tadi. Ya. Dan bisa menangkap radikal bebas yang berasal dari STZ. Nah, sebagai scavenger. Kemudian mengkelat di dalam tubuh tikus diabetes itu mengkelat radikal bebas. Nah, menghambat enzim oksidatif. Kalau dilihat dari nilai rata-rata gula darah puasa tikus, ya ternyata pada perlakuan dosis 150 ini menunjukkan gula darah yang terendah. Jadi kenapa kok 200 ini masih abu-abu ternyata dalam pengamatan hari ke-21? Ya, kemungkinan diduga bahwa jika berlebih asam antioksidan itu di dalam tubuh tikus itu, maka terjadi prooksida namanya. Jadi kelebihan antioksidan juga tidak bagus. Nah, ini dosis 50 mg per kilogram berat badan tikus pada fraksi air minuman sinom yang ditreatment selama 21 hari itu memberikan gula darah tikus puasa 109 mg per desiliter. Per desiliter itu penurunan gula darah puasa tertinggi. Nah, mekanismenya STZ itu seperti ini dia ya, merupakan donor nitrik oksid. Nah, itu mekanisme kenapa dia mampu membuat tikus itu diabetes. Setelah dilihat dan dihitung pada morfologi sel beta Pulau Langerhans jaringan pankreas tikus putih Sprague-Dawley diabetes mellitus dengan perlakuan berbagai dosis fraksi air minuman sinom, maka jumlah sel beta Pulau Langerhans pada jaringan pankreas pada dosis 50 ini menunjukkan prosentase yang mendekati normal, mendekati kontrol, yaitu kontrol itu 60,75%. Ya, ini disebut dengan kontrol, disebut dengan kondisi dari jumlah sel beta yang ada pada tikus yang normal ya. Nah, ini hasil dari dilihat pada mikroskop morfologi sel beta Pulau Langerhans jaringan pankreas tikus. Ini yang A ini adalah dosis yang ditreatment dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan tikus
ternyata ini yang mendekati kontrol ya kondisinya. Kalau ini masih abu-abu, kalau ini masih ada kerusakan di dalam jaringannya, kita lihat belum jelas. Kalau dilihat lebih besar lagi, pulau lengaran tikus yang normal itu seperti ini ya. Jadi ini pulau-pulaunya. Jadi ini pulau Langerhans namanya. Ini pulau-pulaunya ini kelihatannya. Nah, ini pulau-pulau. Harusnya kondisi tikus yang normal itu seperti ini ya. Kalau dilihat lebih jelas lagi morfologi setelah treatment sinom itu. Nah, ini sel beta tikus sehat per lapang pandang, pembesaran 400 kali. Ini seperti ini lebih jelas lagi ya. Pulau-pulaunya banyak sekali ya. Semakin banyak pulaunya yang kita lihat berarti tikus itu sehat. Nah, kali ini kalau ingin lebih detail lagi, kita harus mempelajari anatomi pankreas seperti apa ya. Kemudian di sini dibahas juga ciri-ciri diabetes tipe 1. Ya, diabetes itu sebetulnya merupakan simptom ya. Nah, itu ciri-cirinya adalah penurunan berat badan ya, tapi makannya lebih banyak atau lebih sering, kemudian small breathing, hyperventilation ya, napas tersengal-sengal, kemudian polydipsia ya, polipagia, jadi makannya banyak, kencingnya banyak, letargi stupor ya, kemudian mata kabur ya, dan lain sebagainya ya, urinary poliurinia, selalu kencing, glikosuria ya, itu ciri-cirinya, ciri dia yang terkena diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu tidak dapat menghasilkan insulin. Kita bisa lihat tadi di sel betanya. Kemudian yang tipe 2 itu resisten insulin. Jadi diperlukan insulin yang makin tinggi untuk memberikan respon. Itu translokasi GLUT4 ke membran plasma. Pankreas bekerja terlalu keras, akhirnya kehilangan kemampuan untuk menghasilkan insulin. Fungsi insulin itu sendiri adalah menyimpan kelebihan glukosa darah ke dalam otot. Jadi sel otot itu sebagai glikogen, yaitu jumlah yang disimpan hanya sedikit waktu itu. Sel lemak sebagai lemak, jumlah yang disimpan bisa lebih banyak. Cara meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, kurangi makan pati atau gula, kemudian olahraga, perlu pengujian lanjut fraksi air tadi jika minum sinom kepada manusia penderita diabetes. Jadi nanti pada video selanjutnya saya akan bicara konversi hasil penelitian saya ini kepada manusia. Nah, efek-efek kerusakan sel beta ini bisa dipelajari dengan di mana kronik insulin indukus glukokinase ini terjadi di dalam melalui suatu jalur ya, jalur ini namanya jalur glukosa ya. Ini karena produk pertama itu adalah karbohidrat ya. Seperti ini. Nah, ini regulasi gula dalam darah. Ya. Tadi sudah saya jelaskan efek diabetesnya seperti ini. Diabetik, retinopati, koronari arterinya bisa terganggu juga, jantungnya, kemudian ginjalnya, penglihatannya, nih bisa komplikasi seperti ini ya. Nah, jadi kesimpulan yang mengandung kapasitas tertinggi adalah dari fraksi air dari penelitian ini, kemudian fraksi air itu diaplikasikan ke tikus diabetes dengan mendapatkan
dosis yang terbaik adalah dosis 50. Ya, kemudian morfologinya dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan tikus putih diabetes itu menunjukkan ekspresi morfologi jumlah sel betanya mengalami regenerasi. Ya. Jadi mendekati jumlah yang normal. Nah, nanti sebagai saran saya akan diuji penelitian ini lebih lanjut ke secara klinis kepada penderita diabetes mellitus. Nah, demikianlah tadi, semoga para penonton YouTube bisa menerima manfaat dari hasil penelitian saya ini. Silahkan di like dan share, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Semoga kita tetap sehat.